Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ikhtiar. Saya mahasiswa PPG dari Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Saya akan melakukan video pembelajaran untuk tugas ujian kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Chief of the class, please prepare your doanya. Kita berduduk siap doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadi nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Okay, today we will learn about descriptive text. Bagaimana dengan keadaan kalian? How are you today? Are you okay? Okay, good. Tapi secara keseluruhan kita akan mempelajari tentang descriptive text. Okay. In front of you all, you can read by yourself the generic structure of descriptive text. Descriptive text, there are some generic structure. Do you know about descriptive text? Ada yang tahu apa itu descriptive text? Ada yang tahu? Pengertian dari descriptive text adalah teks yang menunjukkan suatu penggambaran umum. Sebenarnya sama dengan descriptive text yang ada di materi bahasa Indonesia untuk saya. Kalau descriptive itu untuk menggambarkan tentang suatu objek, entah itu objeknya adalah benda mati, benda hidup, ataupun makhluk hidup yang lain. Ya, bisa tempat, bisa view, pemandangan, bisa berupa tumbuhan, manusia, dan yang lain sebagainya. Oke. Pada generic structure of the text, yang pertama ada identification. Ya. Identification ini berarti kita mengidentifikasikan dulu orangnya. Orangnya itu seperti apa? Ya. Dideskripsikan dulu. Biasanya itu berasal dari mana? Misalkan kalau kita mendeskripsikan tentang manusia, biasanya itu terdiri dari dia itu memperkenalkan orangnya dulu, namanya siapa, dilahirkan di mana, kemudian setelah itu orang tuanya siapa saja, kakak adiknya siapa saja, seperti itu. Jadi identitas private identity kalian, ya. Jadi orang yang dideskripsikan itu dituliskan dulu dia itu siapa, namanya, orang tuanya siapa, dilahirkan di mana, kakak adiknya siapa saja. Itu yang pertama pada identification. Kemudian yang kedua, untuk paragraf keduanya baru kita masuk ke description-nya, yang berisi tentang ciri-ciri khusus yang ada pada yang dideskripsikan itu. Misalkan contohnya seorang manusia, contohnya misalkan kayak seorang artis, ya. Artis misalkan kayak Fatin Shidqia. Siapa itu Fatin Shidqia? Dia adalah seorang artis. Pada deskripsinya, pada identification disebutkan dulu namanya adalah Fatin Shidqia. Kemudian dia dilahirkan di mana, misalkan di Jakarta, atau orang tuanya namanya siapa. Nanti disebutkan dulu. Jadi pada deskripsinya itu nanti disebutkan ciri-ciri fisiknya. Contohnya rambutnya panjang atau pendek. Kalau dia terlihat rambutnya. Kemudian kalau dia bisa berhijab disebutkan dia terbiasa dengan menggunakan hijab. Dia nggak terlalu tinggi. Dia cenderung
girl. A beautiful girl. A itu adalah artikel. Beautiful ini adalah adjective. Kemudian girl ini adalah noun. Tiga kata ini digabungkan, kemudian ini noun. Maka ketiganya menggunakan menjadi noun. Nah, ini bisa dijadikan berarti di sini the bracket is already on. Kemudian selanjutnya adalah noun. Jadi urutannya, sequence waktunya di sini ada yang pertama opinion, kemudian size, kemudian set, kemudian ada condition, kemudian ada age, ada color, ada pattern, kemudian origin, material, kemudian material, kemudian purpose. Nah, ini kan berarti susunan dari sequence order of adjective. Tapi kalau kalian ingin menjadikan ini sebagai suatu non-phrase, berarti ditambahkan noun. Ya, ditambahkan noun. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jelas semuanya? Oke, the next step, I will make you in a group. Jadi saya ingin membentuk kalian menjadi grup. Silakan kalian membentuk sebuah kelompok kecil. Kita akan mempelajari apa namanya? Suatu ada sebuah game yang di situ kalian harus menyusunnya. Kalian gunakan HP kalian masing-masing, gunakan untuk menyusun apa? Jawaban. Kita pakai dulu untuk kalian latihan mengidentifikasi supaya saya tahu. Oh iya, kalian sudah paham tentang yang namanya adjektif, kemudian ada adverb dan lain sebagainya, sebagainya, ya. Silakan kalian kerjakan dulu. Kerjakan silakan ada di ini ya, kelas ini kerjakan. Ini kerjakan dia pakai dia langsung. Kalian bisa mengerjakannya dengan apa namanya? Kelompok bawah. Sekarang bentuk kelompok pilihnya di bentuk bulat ke bawah. Supaya kalian identifikasi kata-kata yang ada di KKP ini. Silakan yang garis bawah itu dikasih, di bawahnya itu dikasih misalkan ini sebagai makna, ini adjektif, ini adverb, sebagai singkatan aja. Jadi gini, kita menggunakan noun menggunakan singkatan N, ya. Adjektif, adjektif. Kemudian adverb menggunakan adv. Noun PR, ya. Oke. Kemudian determiner menggunakannya get. Artikel ANT. Saya yang garis bawah itu di bawahnya itu dikasih analyze, assuming, ya. Oke, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil teks Identify and write the description below. Pending media lukis ICQ mobile pending recording on Juni 28 Borneo in Jakarta. No pending request. 17 years old at the senior high school 97 Jakarta. No age grade. 2 high school CS UP MCD and playing music. Pending CD is Adalah Facebook is Facebook.com. Pending CD is Twitter Adalah is self-vetting have online garage. I cause the vetting force. Are very popular in the present. Next school green book have successfully won the Letter of Expansion Champion Indonesia in 2018. Thanks to its uniquely distinctive golden bass melodies. When the audition, she sang as we read from Bruno Mars. Thanks to Don't Know Where We Know in many popular Indonesia as the teacher as of the original owner of the famous song, namely Bruno Mars. At that time also offices of the official website in Mars. There is no pending question. Yang lain, proses yang lain bisa kasih pertanyaan. Kamu sampai itu dari proses 3-nya. Ya, kamu sampai silakan kasihkan pertanyaan.
always bisa kita kalau sudah bilang itu posisinya sudah betul ya nah betul terus apa main dikit sampai belajar sampai main ya kalau kalian sudah selesai bisa kasih namanya ini sudah bisa punya main dia Jadi kalau yang satu bisa, nanti apa yang lain? Nah, agak main tapi kamu mengatakan kata ya, untuk itu seperti apa? Geser-geser aja. Misalkan gini ya. Always geser ke depan. Kalau sudah merah, berarti itu posisinya sudah betul, ya. Silakan, coba dulu. Agak bermain, tapi kita mau perhatikan kata ya. Main apa? Waktunya udah habis, silakan kalian bisa keluar kelas untuk istirahat. Oke, istirahat dulu untuk pertemuan hari ini. Untuk selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya berarti kita akan mempelajari tentang apa namanya direction, kemudian kemarin apa? Ada countable dan uncountable noun, ya. Selanjutnya akan ada countable dan uncountable noun atau benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Oke,
kalian waktunya udah habis. Saya harap nanti kalian bisa belajar lebih lagi untuk bisa mempelajari materi yang sudah Ibu berikan. Kemudian untuk game itu silakan nanti kalian bisa gunain untuk kalian belajar di rumah. Ya, kalian bisa share sendiri nantinya di sana. Nanti kalian share sendiri untuk mempelajari game itu. Nanti kalian bisa sekedar bermain-main sambil belajar.